pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda. Berita malam ini mengabarkan seputar dunia perkuliahan. Bersama saya Muhammad Ulis Afwan, inilah berita selengkapnya. 3. Mahasiswa KPIC Universitas Islam Negeri Sultan Bauman Nasruddin Banten kembali menjalani aktivitas belajar mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Inilah cuplikan video dokumentasi. Selamat menyaksikan. Pertemuan ke-10 lanjutan presentasi kelompok 6 yang mempresentasikan materi mengenal lebih dalam penulisan berita investigasi. Baik pemirsa, saya akan mengabarkan ulang materi presentasi dari kelompok 6 mengenal lebih dalam penulisan berita investigasi. Jenis-jenis berita investigasi menurut Bill Kavach dan Tom Crescenti, terdapat 3 jenis berita investigasi yang itu sebagai berikut. Yang pertama, reportase investigasi original. Ini merupakan bentuk pelaporan investigatif yang sering berujung pada investigasi publik secara resmi tentang subjek atau aktivitas yang semula diselidiki dan diungkap oleh jurnalis. Dan kedua, reportase investigasi interpretasi. Pelaporan interpretatif ini biasanya melibatkan seperangkat fakta dan isu-isu yang lebih kompleks ketimbang sekedar pengungkapan biasa. Pelaporan interpretatif ini menyajikan cara pandang yang baru terhadap sesuatu serta informasi baru tentangnya. Dan ketiga, reportasi mengenai investigasi. Pelaporan terhadap investigasi adalah perkembangan terbaru dari jurnalisme investigatif yang semakin biasa dilakukan. Pelaporan terhadap investigasi bisa terjadi manakala penyelidikan resmi sedang bekerja. Penyelidikan dari pihak pemerintah bekerjasama secara aktif dengan jurnalis pada kesuksesan tertentu karena sejumlah alasan. Tujuan pelaporan berita investigasi menurut Atma Kusuma, reportase investigasi diistilahkan dengan laporan penyelidikan dan dapat dipahami melalui tujuan dan sifat pelaporannya. Yang pertama, mengungkapkan kepada masyarakat informasi yang mereka perlu ketahui karena menyangkut kepentingan nasib mereka. Tanpa bantuan laporan penyelidikan, informasi itu mungkin tidak dapat mereka ketahui. Kedua, laporan penyelidikan tidak hanya mengungkapkan hal-hal yang secara operasional tidak sukses, tetapi dapat juga sampai kepada konsep yang keliru tujuan pelaporan berita investigasi. Pelaporan penyelidikan itu berisiko tinggi karena bisa menimbulkan kontroversi dan bahkan kontradiksi dan konflik. Struktur penulisan investigasi. Menulis investigasi reporting. Berbeda dengan menulis berita langsung karena investigatif reporting memerlukan lebih banyak sumber, lebih banyak bahan, lebih banyak fakta, sedemikian banyaknya bahan, dan menyebabkan tersesat. Agar tak tersesat, dilanjutkan agar memulai dengan membuat outline agar berita tersusun rapi, tidak ada yang keliru. Koris dalam bukunya Writing and Reporting News menyebutkan 5 rumus hal penting yang dapat dijadikan sebagai variasi dari struktur penulisan berita investigasi. Kelima elemen tersebut menyangkut news, yaitu apa yang terjadi atau akan diperistiwakan. Konteks, yaitu latar belakang dari kejadian atau tren. Gejala, skop, yaitu apakah peristiwa lokal menjadi bagian dari peristiwa atau gejala di tingkat nasional. Dan EK, yaitu kemana berita hendak diarahkan, apa yang terjadi kemudian. Dan yang terakhir, impact, sesuatu yang menjadi perhatian semua orang. Penulisan investigatif tetap memakai dasar pelaporan yang biasa dikerjakan di kalangan jurnalis, yakni dalam urutan awal, lead, tengah atau tubuh, akhir, dan penutup. Mengamas laporan berita investigasi. Yang pertama, melalui media cetak. Media cetak ini seperti surat kabar atau koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Dan ada radio dan televisi serta media online atau internet. Dalam pengamasan sebuah info laporan investigasi, yaitu di publikasi media online, internet bisa disebut paling aktif dan atraktif dibandingkan ketiga jenis media konvensional pendahulunya melalui internet. Sebuah investigasi bisa terdiri dari naskah, foto, aneka grafis, rekaman, audio, bahkan video streaming sekaligus. Teknik menulis naskah untuk media cetak atau online, televisi, dan radio memiliki teknik yang berbeda. Media cetak menggunakan bahan
tulis, sedangkan televisi dan radio menggunakan bahasa tutur atau lisan. Itulah tadi berita malam ini. Saya Muhammad Zafan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.